Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump meminta Hamas untuk membebaskan seluruh sandera sebelum dirinya dilantik pada 20 Januari 2025. Jika permintaan itu tidak dipenuhi, maka bencana besar disebut akan melanda Timur Tengah. Lewat akun media sosialnya, Trump mengancam Hamas dengan hukuman yang berat, melebihi siapapun dalam sejarah Amerika. Menurutnya, militan Palestina harus bertanggung jawab atas kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Dikutip dari Al Arabiya, Hamas menangkap lebih dari 250 orang saat menyerang Israel pada Oktober tahun lalu. Di antara para sandera ada yang memiliki kewarganegaraan ganda Israel Amerika Serikat. Saat ini jumlah sandera yang tersisa di Gaza diprediksi masih 101 orang menurut perhitungan Israel. Sementara 105 orang dibebaskan selama gencatan senjata dan sisanya diselamatkan atau tewas. Militan Hamas bersedia membebaskan seluruh sandera asalkan Israel menarik penuh pasukannya dari Gaza. Namun syarat itu ditolak mentah-mentah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kejahatan perang yang dilakukan Israel di jalur Gaza, Palestina tak hanya diakui dunia internasional. Belakangan, ex-menteri pertahanan Israel Moshe Yaalon juga mengungkapkan hal yang sama. Dikutip dari RT pada Selasa 3 Desember, Yaalon menyoroti perintah untuk mengevakuasi warga sipil dari Gaza Utara. Perintah itu disampaikan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kepada militer. Menurut Yaalon, perintah tersebut adalah upaya untuk menyembunyikan pembersihan etnis di jalur Gaza, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa operasi yang sedang berlangsung sebenarnya adalah kejahatan perang. Yaalon menjabat sebagai Kepala Staf Militer Israel pada tahun 2000 hingga 2005. Ia kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Netanyahu dari tahun 2013 hingga 2016 dan mengawasi perang Israel selama 6 minggu di Gaza pada tahun 2014. Namun sejak meninggalkan jabatannya, Yaalon telah menjadi kritikus Netanyahu yang gigih. Ia mengkritik kelompok garis keras di kabinet Netanyahu karena merencanakan pemukiman kembali di tanah Palestina. China mengaku sangat prihatin dengan memanasnya perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah. Sebagai negara sahabat, Beijing akan mendukung penuh pemerintah Suriah dalam memerangi kelompok pemberontak atau oposisi. Dikutip dari RT, pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada Senin 2 Desember. Menurutnya, Beijing tak ingin situasi di Suriah semakin memburuk, apalagi memakan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, China siap mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas di negara tersebut. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah mengimbau warga China di Suriah untuk pindah ke daerah yang aman. Dukungan yang sama juga disampaikan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi saat bertemu dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad pekan lalu. Sementara Rusia telah mengambil langkah yang lebih nyata, yakni dengan mengerahkan jet tempur. Bersama tentara Suriah, pasukan Moskow menggagalkan upaya kelompok pemberontak untuk menguasai Suriah bagian tengah. Kelompok itu bernama Hayat Tahrir al-Syam, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra. Pada Rabu pekan lalu, pasukan pemberontak melancarkan serangan besar-besaran di Suriah Utara dan berhasil merebut sejumlah kota termasuk Aleppo. Militer Rusia dan Suriah berhasil melenyapkan lebih dari 400 pasukan pemberontak di Suriah dalam 24 jam terakhir. Klaim tersebut disampaikan Komando Umum Tentara Suriah pada Senin 2 Desember 2024. Komando militer menyebut operasi gabungan terhadap kelompok pemberontak berlangsung di Provinsi Aleppo dan Idlib. Selain melenyapkan lebih dari 400 pasukan, Rusia dan Suriah juga menghancurkan 5 markas besar dan 7 gudang senjata milik musuh. Pemberontak yang dimaksud adalah kelompok bernama Hayat Tahrir al-Syam. Pekan lalu, kelompok tersebut melanggar perjanjian deeskalasi dalam perang saudara yang sudah berlangsung sejak 2011. Pasukan Hayat Tahrir al-Syam melakukan serangan besar-besaran di Provinsi Aleppo dan merebut sejumlah kota yang sebelumnya dikuasai pemerintah Suriah.
Militer Suriah pun tak tinggal diam dan langsung melakukan perlawanan bersama Rusia. Sebagaimana diketahui, Moskow telah sejak lama mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam memerangi kelompok pemberontak. Serangan balik terhadap kelompok tersebut diakui menewaskan banyak tentara Suriah. Namun, jet tempur Rusia berhasil menggagalkan upaya musuh untuk bergerak maju ke bagian tengah negara tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.